Gelut nih dengan Ibu Angri ya, Bu ya? Ya, gimana? Dengan Ibu Angri. Saya Iya, bacanya gimana, Bu? Anggri. Anggri Iya, bener ya, Bu ya? Oke, betul. selamat pagi nih Bu Angri. Selamat Oke, pagi. selamat pagi teman-teman semuanya. Wah, ini ada yang ganteng-ganteng, ada yang cantik-cantik, ada yang barusan bangun tidur, Pagi matanya nggak? beleknya kelihatan itu ya. Oke, teman-teman. Sebelum nih perkenalan tentang Unikas Geopranoto, nah saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum kenal tentang apa sih Unikas Geopranoto, tempatnya itu di mana sih, kampusnya seperti apa, teman-teman pasti bingung semua ya. Nah, sebelum kita perkenalan tentang Unikas Geopranoto, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Michael Rudi. Saya merupakan tim promosi dari Unikas Geopranoto Semarang nih teman-teman. Nah, kesempatan kita di pagi hari ini kurang lebih hanya 60 menit. Jadi kalau teman-teman nanti memiliki pertanyaan, silahkan langsung aja nih ditanyakan melalui WA saya nih. Kak, tadi biaya studinya berapa? Terus Kak, ada informasi program studi apa aja? Ada informasi beasiswa apa aja? Silakan nih nanti ditanyakan aja. Tapi ya nggak boleh ditanyakan Kak minta pulsa. Nah itu jangan dong. Kak minta kuota, ya bingung saya nanti. Atau bank minta kuota gitu ya. Nah itu mohon maaf tuh nggak bisa tuh ya. Oke nih selanjutnya nih. Saya akan memperkenalkan Unika zaman dulu. Nah, nih kita tuh sudah berdiri sejak tahun 1982 teman-teman. Wah nih teman-teman semuanya belum lahir, saya pun juga belum lahir nih, tapi Unika sudah berdiri. Nah sekarang kita sudah 39 tahun, wah, sekarang wajahnya sudah berbeda banget ya. Di kampus pertama kita di Bendan Dhuwur ini ada 7 gedung utama teman-teman yang berdiri seluas 10 hektar. Nah tapi kita nggak hanya berdiri di sini saja, karena kita memiliki kampus kedua nih, yang berada di Bukit Semarang Baru atau yang namanya BSB nih. Gitu. Nah, biar teman-teman di sini ada gambaran sih, bagaimana sih suasana kampus. Kak, tadi kan katanya ada 7 gedung ya. Nah, gedungnya ada apa aja sih sama bagaimana suasana perkuliahannya. Nah, nanti akan saya tayangkan nih untuk video kampus tournya, biar teman-teman kan biasanya di sini lebih suka ya dengan audio video daripada nanti ngeliatin saya terus senep gitu atau bosen ngeliatin saya terus itu ya. Oke nih teman-teman, saya akan tampilkan nih. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Halo Sobat Unika, apa kabar semua? Hari ini kita akan mengajak kalian tur atau berkeliling di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang. Ikutin ya! Sobat Unika, kita saat ini berada di Gedung Justinus. Gedung ini dihuni Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan memiliki banyak pilihan program seperti akuntansi, akuntansi kelas sore, manajemen, digital accounting, perpajakan, dan 2 gelar S1 akuntansi dan sistem informasi. Selain itu, juga ada penghuni dari program teknik elektro dan teknologi energi. Tara, selanjutnya kita sampai di Gedung Albertus. Gedung Albertus ini lokasi tempat kuliahnya para mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, baik program teknologi pangan, nutrisi dan teknologi kuliner, dan food for beauty and wellness. Gedung ini satu-satunya lokasi yang memiliki fasilitas auditorium. Biasanya digunakan untuk kegiatan wisuda, juga pembekalan mahasiswa baru guys. Dan for your information, pertengahan tahun 2021 ini, Fakultas Teknologi Pertanian akan menempati lokasi baru di Bukit Semarang Baru. Nah, sekarang kita bergeser ke Gedung Thomas Aquinas ya. Di lokasi ini ada program kedokteran dan profesi dokter, program rekayasa infrastruktur dan lingkungan, juga ada ruang perpustakaan dengan produk-produk digitalnya yang super keren. Bahkan nih, inovasi digitalisasinya digunakan untuk mendukung perkuliahan di Unika. Yuk, kita lanjut lagi ya. Yes, kita sampai di gedung Mikael. Tuh nggak sih, ini gedung officialnya kampus Unika loh. Pusatnya pelayanan akademik dan administrasi calon mahasiswa baru, juga mahasiswa aktif. Kalian juga harus tahu gedung Mikael ini lokasi ruang kerja para pimpinan universitas.
Bersebelahan persis dengan gedung Mikael ini, Unika juga memiliki pusat layanan kesehatan untuk seluruh sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Ada klinik Pratama Ibu Teresa, juga pusat psikologi terapan yang biasa melayani tes minat bakat siswa maupun psikotes calon pelamar kerja dari perusahaan-perusahaan. Yuk kita kemon lagi! Next, gedung apa lagi ya? Dari view-nya keren banget. Ya, ini mah gedung Antonius, guys. Wow, bener banget guys di sini. Banyak dijumpai mahasiswinya karena penghuni gedung ini ada program psikologi, ilmu hukum, dan ilmu komunikasi. Ini gedung tampak dari luar unik banget. Hendrikus Konstan nama gedungnya nih guys. Ada 4 fakultas yang bermukim di sini. Lokasi kuliahnya anak arsitektur, desain komunikasi visual, teknik informatika, artificial intelligence dan big data, lalu sistem informasi, game teknologi, e-commerce, teknik sipil, juga ada sastra Inggris, Englishpreneurship, dan digital performing arts. Biar kalian ada gambaran, sepanjang area kampus udaranya sejuk guys, karena banyak pepohonan rindang, cocoklah buat suasana belajar. Di sini ada juga tersedia tempat ibadah namanya Kapel Santo Ignatius. Di sebelahnya ada lapangan tenis dan wall climbing. Siapa nih dari kalian yang hobi main tenis atau panjat tebing? Ada loh UKM yang mewadahi hobi kalian ini. Lanjut, kita menuju pintu keluar kampus guys. Kalian akan menjumpai sport hall Paus Yohanes Paulus II. Lokasi ini biasa digunakan untuk sarana olahraga atau kegiatan non-akademik para mahasiswa. Juga pertandingan kompetisi antar siswa dan mahasiswa. Yuk kita cus lagi. Ini paling penting nih. Buat kalian yang berasal dari luar Semarang, Unika juga punya dormitory. Saat ini, dormitory atau asrama Unika untuk menampung mahasiswi. Kalian yang cowok-cowok atau cewek, pengen tahu informasi lokasi kos di sekitar kampus Unika, bisa cek di link di bawah ini ya. Di end of tour, kita telah sampai di kawasan Bukit Semarang Baru. Letak lokasi kampus 2 Unika yang sedang dalam proses finishing pembangunan gedung Fakultas Teknologi Pertanian. Pengembangan ke depan selanjutnya akan berdiri gedung Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Sanjoyo. Finally, tunggu apa lagi? Unika Sugio Pranoto, Talenta Pro Patria et Humanitate. Oke, itu teman-teman ya, sedikit kampus tour dari Unika Sugio Pranoto. Nah, sedikit ada gambaran ya. Tadi saya menyebutkan 7 gedung utama nih di kampus Bedan, dan juga ada kampus kedua kita tuh di Bukit Semarang Baru gitu ya. Oke nih, saya akan lanjutkan lagi nih. Saya akan share informasi buat teman-teman semuanya. Kenapa sih kok teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak kita harus jauh-jauh ke kota Semarang gitu ya untuk kuliah gitu. Nah, tadi malam saya sudah lembur sampai jam 5 pagi, nggak bercanda ya. Untuk merangkumkan teman-teman semuanya nih. Yang pertama nih, yang pasti kota Semarang ini aman, nyaman, dan tenang nih. Yang kedua, pendidikannya bermutu nih. Salah satunya Unika Sugio Pranoto Semarang. Nanti saya akan kasih informasikan nih, prestasi apa aja yang dimiliki oleh Unika. Yang ketiga nih, best value for money. Nah, sedikit gambaran. Teman-teman kalau kuliah di Unika, tepatnya di kampus Bedan nih ya, jadi kalau mau makan itu cukup dengan Rp10.000. Teman-teman sudah bisa mendapatkan nasi, terus ayam goreng, terus sama es teh. Nasinya bisa tambah. Wah, ini cocok banget buat teman-teman yang cowok nih biasanya ya, yang makannya banyak sekali. Ya, mungkin seneng banget nih pasti. 10.000 dapatnya nasi unlimited, terus udah kayak paket kuota aja ya, unlimited ya. Terus ayam, terus sama es teh. Wah, itu mantap sekali. Untuk biaya kos di sekitar kampus Unika itu juga terjangkau. Mulai dari 450.000 sampai nanti yang paling mahal 1 juta lebih nih. Tergantung dari fasilitas yang teman-teman inginkan gitu. Mudah dijangkau. Yang pasti kota Semarang kalau teman-teman mau pergi ke Surabaya atau mungkin keluar kota, jalan-jalan gitu ya. Karena di Semarang sudah memiliki public transportasi, contoh bandara sudah ada, stasiun kita ada 2 stasiun bahkan, terus
ada juga BRT, transportasi online. Wah, komplit sekali dah pokoknya. Suasananya metropolitan. Nah, kan pasti sudah banyak sekali tempat-tempat objek wisata, salah satunya yang ada di gambar saat ini, belakangnya itu persis ya, itu merupakan Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Nah, itu salah satu objek wisata yang ada di Semarang. Misal yang suka nge-mall, suka kafe, ada juga nih di kota Semarang. Banyak sekali mall-mall yang besar-besar di kota Semarang gitu. Oke, selanjutnya kan nih teman-teman dari Pontianak terus ingin kuliah di Semarang. Bagaimana nih Kak untuk tempat tinggalnya, tempat kosnya gitu. Nah, sama seperti tadi saya juga sudah lembur nih untuk teman-teman semuanya nih. Saya sudah merangkumkan informasi tempat kos yang ada di sekitar kampus Unika dan yang spesial untuk teman-teman yang mahasiswi, kita memiliki yang namanya asrama. Gitu ya, tapi ini khusus untuk mahasiswi atau yang perempuan aja nih. Jadi untuk yang cowok bisa mencari tempat kos nih yang ada di sekitaran kampus Unika. Nggak perlu jauh-jauh ke kota Semarang untuk mencari tempat kos. Langsung aja deh scan QR code-nya atau langsung aja kunjungi link yang ada di bawah nih. unika.ac.id/accommodation. Nah, itu langsung di-scan aja atau di-screenshot aja terlebih dahulu biar Pak tahu nanti membutuhkan nih informasinya ini gitu. Nah, tadi kan saya mau menginformasikan pendidikan bermutu yang ada di Kota Semarang. Salah satunya Unika Sugio Pranoto nih. Nah, ini saya kasih informasinya. Yang pertama, kita ini menjadi PTS pertama di Jawa Tengah yang terakreditasi A versi Badan Akreditasi Nasional nih. Jadi resmi dari Ban PT gitu. Selanjutnya, kita juga menjadi PTS terbaik se-Jawa Tengah 2 tahun berturut-turut versi Kemendikbud nih. Jadi kita tahun 2019 dan di tahun 2020 kita menjadi PTS terbaik se-Jawa Tengah. Dan semoga nanti di tahun 2021 ya, kita juga akan menjadi PTS terbaik se-Jawa Tengah, teman-teman. Gitu. Nah, Kak, kalau di tingkat aduh kok saya manggilnya Kak terus ya, nanti saya dikira perempuan ya. Bang, Bang, kalau di tingkat nasional bagaimana nih? Nah, kalau di tingkat nasional kita ini menempati peringkat 50 besar. Ini gabungan antara PTN dan PTS, teman-teman. Jadi kita nggak kalah bergengsi nih sama perguruan tinggi negeri. Pasti saya yakin di sini ada juga orang yang atau teman-teman semua ingin masuk di perguruan tinggi negeri nih. Nah, nanti Unika juga ada spesial untuk teman-teman yang ingin masuk di perguruan tinggi negeri. Gitu ya, nanti saya informasikan deh. Selanjutnya juga ada perpustakaan nih. Perpustakaan kita juga sering sekali mendapat juara. Salah satunya nih kemarin juara tingkat nasional, tingkat Jawa Tengah juga juara 1 gitu. Kita juga dipercaya untuk menyelenggarakan program profesi insinyur. Jadi komplit nih. Misal kalau teman-teman nih lulus S1 terus mau lanjut studi S2, mau lanjut studi S3. Nah, di Unika ada semua, teman-teman. Gitu. Nah, nanti tergantung nih dari teman-teman ingin melanjutkan studi sampai mana nih, gitu. Oke nih, prestasi apa aja sih atau keunggulan apa aja yang dimiliki Unika selain tadi nih? Nah, karena kita melihat semuanya ini dari Kak Adrian, terus Kak Luciana, dan teman-teman semuanya ini generasi milenial. Benar ya? Di mana generasi milenial ini saat lahir itu sudah ada smartphone. Handphone itu sudah ada nih. Nah, saya yakin pasti semuanya di sini memiliki smartphone ya. Nggak mungkin nih nggak ada yang memiliki. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan pendaftaran di Unika, cukup menggunakan smartphone-nya masing-masing. Teman-teman kalau mendaftar bisa langsung di PMB Unika ACID. Melakukan pembayaran sudah bisa menggunakan QRIS. Jadi menggunakan OVO, ShopeePay, terus Dana, GoPay, dan lain-lain itu bisa banget. Kalau kuliah, karena kita pandemi, kita menggunakan yang namanya Cyber Unika. Nah, jadi di situ teman-teman masih bisa melakukan belajar kelompok, terus melakukan upload tugas, gitu ya, melakukan perkuliahan, semuanya melalui Cyber Unika. Kalau wisuda nih, nah wisuda nih kemarin kita menggunakan teknologi fast tracking, teman-teman. Nggak kemarin ya, sudah mulai dari pandemi, kita sudah menggunakan teknologi yang namanya fast tracking.
Jadi seolah-olah nih teman-teman tetap bisa merasakan wisuda. Dan semoga nih kalau nanti teman-teman masuk ya, masuk di Unika, nanti lulusnya sudah nggak menggunakan teknologi lagi nih, tapi langsung secara offline gitu, biar merasakan euforianya gitu ya. Nah, yang paling penting kalau di Unika kita memiliki yang namanya pusat karir. Nah, sudah bekerja sama dengan siapa saja? Nanti saya kasih informasinya nih. Saya kasih informasi spoilernya sedikit ya. Jadi kalau di pusat karir, teman-teman ini nggak perlu repot-repot lagi mencari lowongan pekerjaan. Karena Unika sudah merangkumkan semua informasi lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan. Kita sudah merangkumkan untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman cukup aja nih datang atau langsung buka aja websitenya pusat karir yang ada di Unika. Nanti langsung kelihatan nih lowongan pekerjaan apa aja yang sedang available pada hari itu gitu. Oke, nah ini kan dari fasilitas online-nya. Nah, kalau fasilitas offline-nya apa aja nih, Kang? Tadi ya ada library cafe tuh. Jadi kalau perpustakaan Unika tuh berbeda ya dengan perpustakaan lainnya. Ini cozy banget seperti teman-teman nongkrong di cafe. Jadi kalau belajar itu nggak bosen ya, liatin buku semua gitu ya. Ada juga sport hall. Nah, ini kemarin di tahun 2019 itu digunakan untuk Asian School Game. Jadi kualitas dari sport hall tidak perlu diragukan lagi ya, karena sudah digunakan untuk di kancah internasional. Nah, teman-teman dari Pontianak, terus kuliah di Semarang. Orang tua pasti khawatir lah dengan kesehatannya gitu ya. Waduh, kalau anak saya sakit nanti bagaimana nih? Nah, di Unika kita memiliki yang namanya klinik. Klinik ini khusus untuk mahasiswa dan ini gratis juga untuk mahasiswa Unika, teman-teman. Jadi mulai dari biaya konsultasi dengan dokter, terus nanti mendapatkan obatnya, itu semuanya gratis. Jadi teman-teman nggak dipungut biaya sama sekali. Itu sudah termasuk dari biaya yang teman-teman bayarkan tiap semesternya gitu. Ada juga Kapel, pusat psikologi terapan, lab komputer, pusat perbankan, dan masih banyak lagi deh. Gitu. Nanti kalau saya jelaskan semua habis waktunya. Nah, tadi kan saya spill sedikit tentang pusat karir yang ada di Unika. Nah, ini pusat kerjasamanya Unika dengan perusahaan-perusahaan yang pasti teman-teman sudah nggak asing lagi lah ya. Ada BCA, terus PLN, Pura, Indomaret, Orang Tua, dan masih banyak lagi nih. Ini masih sebagian kecil saja teman-teman. Kita masih banyak lagi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti Vivo, terus ada juga Silba, dan masih banyak lagi nih. Gitu. Nah, Kak, saya kan pengen kuliah di Semarang, tapi juga pengen kuliah di luar negeri nih. Gitu. Nah, nggak perlu khawatir. Di Unika kita juga memiliki yang namanya student exchange, teman-teman. Nah, karena beberapa bulan ini atau beberapa tahun ya, sudah 1 tahun nih kita corona, kita masih belum bisa nih untuk mengirim mahasiswa kita untuk student exchange ke luar negeri. Masih bisa, tapi tidak secara langsung, tapi melainkan secara online, teman-teman. Nah, kemarin ada 7 mahasiswa dari Filipina itu yang kuliah di Unika, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, gitu. Itu jadi ada Unika, ada mahasiswa Unika yang kuliah di luar negeri, ada juga mahasiswa luar negeri yang kuliah di Unika. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, mungkin pengen punya relasi dengan teman luar negeri gitu ya, orang luar negeri gitu. Nah, itu bisa banget. Dan ini nih ada contoh kakak-kakak kelas yang pernah student exchange ke luar negeri nih. Wah, ini sudah ada yang sampai ke daratan Jepang, ada yang Korea juga nih. Ya, siapa nih cewek-cewek yang biasa mau ketemu dengan opa-opa Korea ya. Ada yang juga sampai ke Eropa, teman-teman. Nah, jadi terbuka peluang sekali untuk teman-teman yang pengen student exchange ke luar negeri nih. Gitu. Oke nih, selanjutnya. Kalau di SMA itu terkenal dengan yang namanya ekstrakurikuler. Nah, kalau di Unika juga ada nih, tapi namanya berbeda. Namanya ini unit kegiatan mahasiswa. Kalau teman-teman lihat, ini ada 23 UKM. Tetapi nggak hanya 23 ini sebenarnya. Masih banyak lagi. Karena masing-masing fakultas ini memiliki UKM-nya masing-masing. Jadi kalau misal di Fakultas Ekonomi Bisnis, itu ada UKM-nya sendiri lagi nih.
Jadi kalau yang saya tampilkan ini UKM-UKM yang di tingkat universitas gitu. Oke, selanjutnya nih saya menampilkan atau saya mengundang, ya ini ada contoh nih kakak-kakak kelas yang pernah ya bukan pernah ya, dia saat ini kuliah di Unika nih teman-teman. Wah, di sini ada Kak Jessica, ada Kak Priscilla, ada Kak Hubbard, ada Kak Dominika nih. Nah, ya ini nih, saya sudah mengundang nih Kak Priscilla nih. Halo Kak Priscilla, apakah sudah hadir? Halo Kak Michelle. Halo Kak Halo Kak. Priscilla. Halo Kak Priscilla. Halo Kak Michael. Oke, nah ini Kak Priscilla. Oke, sudah terlihat teman-teman wajah cantik dari Kak Priscilla ini ya. Nah, pasti teman-teman di sini nggak asing lah ya dengan Kak Priscilla karena kan beda satu angkatan ya, benar ya Kak ya? Benar Kak. Oke, nah saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang Kak Priscilla nih. Kak Priscilla kan ini dari Prodi Ilmu Hukum, benar ya Kak ya? Iya benar. Oke, nah boleh kasih alasan nggak sih kenapa kok Kak Priscilla memutuskan untuk kuliah di Prodi Ilmu Hukum nih? Bisa sharing Oke. lebih dikit nih buat teman-teman nih, siapa tahu ada yang ikut jejaknya Kak Priscilla nih. Oke, jadi kenapa aku milih hukum? Karena yang pertama dari SMA emang udah mau ambil jurusan hukum. Terus kenapa aku milih jurusan hukum di Unika? Karena saya melihat kalau Unika itu adalah PTS terbaik se-Jawa Tengah, itu versi Kemendikbud 2020. Lalu saya juga cari-cari info di Google dan fasilitasnya bagus-bagus dan memadai. Oke, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dulu waktu mendaftar di Unika itu melalui jalur apa nih Kak? Kebetulan kemarin waktu daftar itu ambilnya jalur prestasi akademik. Oh, prestasi akademik. Oke, berarti Ya. nilainya Kak Priscilla ini 100 semua ya? Enggak. Oke, bukan 100 semua ya. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih Kak, mendapat peringkat keberapa nih? Kemarin dapatnya peringkat ketiga. Oke, peringkat ketiga itu berarti potongan 50% ya Kak ya? Iya, benar. Oke, keren banget nih Kak Priscilla. Berarti nilai rapotnya bagus-bagus nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini ingin mendapatkan beasiswa uang gedung seperti Kak Priscilla yang sampai 50% ya, tapi nggak sampai di situ 50%, kita bisa sampai 100%. Jadi kalau teman-teman ingin kuliah tapi uang gedungnya gratis, bisa banget kalau di Unika gitu. Nanti saya informasikan nih. Oke Kak Priscilla, mungkin di sini dulu nih Kak Priscilla kita sharingnya. Nanti akan saya lanjut lagi ya Kak Priscilla. Jangan sampai keluar dulu nih. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan nih ke Kak Priscilla langsung ya. Oke, Oke. thank you Kak Priscilla. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah ini kan alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak nih. Nah ada lagi nggak sih alumni dari Unika? Nah ini kita lebih kancah yang lebih skala besar yang lagi nih. Sekedar informasi nih, Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendra Priyadi, ini merupakan alumni dari Unika Sugio Pranoto Semarang, teman-teman. Nah, nggak sampai di situ, Bupati Karawang itu juga alumni. Terus ada juga kalau di kancah internasional ini ada Kak Ivana, ada Kak Benedita Utami, ini sudah sampai ke perusahaan internasional. Kalau Kak Ivana ini sekarang di Belanda, sedangkan kalau Kak Benedita Utami ini sekarang di Norwegia, tepatnya bekerja di perusahaan Sweco. Nah, perusahaan Sweco itu perusahaan konsultan teknik, teman-teman. Karena memang Kak Benedita Utami ini lulusan dari teknik. Ada juga Miss Grand Indonesia di tahun 2017, Kak Diaris kita. Nah, ini yang cowok-cowok nih pasti kenal lah ya Kak Diaris kita gitu. Ada juga dosen, ini juga merupakan alumni nih dari Unika Sugio Pranoto gitu. Oke, biar teman-teman lebih jelas, ada fakultas apa aja di Unika. Kita memiliki 10 fakultas, teman-teman. Ada ekonomi bisnis, fakultas teknologi pertanian,
hukum dan komunikasi. Nah, ini fakultasnya Kak Priscila tadi nih. Ada juga fakultas psikologi, fakultas teknik, arsitektur, bahasa seni, ilmu komputer, dan ilmu dan teknologi lingkungan kedokteran. Nah, ada program studi peminatan apa aja nih? Ada perpajakan dan masih banyak lagi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini pasti akan bosan sekali lah ya. Nah, saya akan putarkan video lagi nih tentang prodi apa aja sih yang ada di Unika dan video profil Unika itu seperti apa sih gambarannya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan ya. Oke teman-teman, itu ya sedikit gambaran program studi apa aja yang ada di
Unika Sugio Pranoto Semarang. Nah, karena teman-teman di sini kalau boleh tahu, kelas berapa aja sih yang gabung pada sesi ini? Bang Michael untuk sesi ini kelas 12 MIPA A dengan kelas 11 IPS, Pak. Oke, berarti kelas 12 IPA ya Ibu ya? Iya, Dan kelas 11 ya? 11 Oke. IPS. Oke, teman-teman. Nah, ini ada yang istimewa nih kalau teman-teman dari kelas 12 IPA. Wah, karena kalau teman-teman dari kelas 12 IPA bebas memilih 27 program yang ada di Unika nih, teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa lihat ada 27 program kalau teman-teman tadi hitung ya. Saya yakin pasti nggak ada yang hitung nih. Ada 27 program. Nah, teman-teman bebas memilih nih. Misal Kak, saya dari 12 IPA, mau masuk di kedokteran bisa nggak? Bisa banget dong. Mau masuk di seperti Kak Priscila tadi, mau masuk di ilmu hukum, bisa banget. Mau masuk di psikologi, ekonomi bisnis, teknik informatika mungkin. Nah, itu bisa banget teman-teman. Teman-teman di sini bebas memilih semua program yang ada di Unika. Tapi ini khusus dari IPA ya. Tetapi kalau teman-teman dari kelas 11 yang jurusan IPS, nah ini mohon maaf nih, belum bisa memilih seperti kedokteran, terus teknologi pangan, food for beauty and wellness, terus ada juga nutrisi dan teknologi kuliner, juga ada rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Jadi untuk teman-teman kelas 11 yang IPS, mohon maaf nih, nggak bisa memilih kelima program tersebut gitu, tapi bebas memilih 21 program yang ada di Unika gitu. Dan yang spesial kalau di Unika kita memiliki double degree nih teman-teman. Jadi teman-teman hanya dalam waktu 4,5 tahun ya, teman-teman sudah bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus. Yang pertama sarjana akuntansi dan yang kedua sarjana komputer nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih di bagian sini. Nah, ini warnanya kuning karena memang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu identitasnya tuh warna kuning nih gitu. Oke teman-teman, saya mau kasih informasikan buat teman-teman di sini khusus dari SMA Santo Paulus Pontianak informasi beasiswa untuk teman-teman semuanya nih. Nah, yang saat ini duduk di kelas 12, teman-teman semuanya memiliki kesempatan beasiswa uang gedung jalur prestasi akademik atau menggunakan nilai rapot aja nih. Syaratnya gampang banget nih teman-teman. Yang pasti saat ini duduk di kelas 12 dan akan lulus di tahun 2022 nih. Yang kedua, tidak pernah tinggal kelas nih selama SMA. Dan yang ketiga, teman-teman cukup menyertakan nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 11 dengan rata-rata nih minimal 75, teman-teman ini sudah bisa mendapatkan beasiswa uang gedung mulai dari 25% sampai 100%. 100% nih berarti nggak bayar sama sekali nih. Tadi kalau Kak Priscila ini menginformasikan itu mendapatkan peringkat ketiga atau beasiswa uang gedung 50%. Berarti nanti uang gedung teman-teman ini dipotong 50%. Dan spesialnya kalau teman-teman masuk di jalur prestasi akademik, teman-teman ini nggak perlu tes lagi. Jadi masuk cukup menyertakan nilai rapot aja, sudah deh terdaftar jadi mahasiswa Unika gitu. Nah, kalau Kak saya atau Bang nih, Bang saya memiliki prestasi di olahraga, di Unika ada nggak? Wah di Unika juga ada nih. Kita juga memiliki beasiswa uang gedung jalur prestasi olahraga. Syaratnya masih sama, tetapi untuk rata-rata nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 11 itu tuh rata-ratanya minimal 70. Tapi itu juga perlu diberikan ya dengan piagam atau sertifikat teman-teman. Misal pernah juara di bulu tangkis atau pernah juara di sepak bola atau pernah juara di e-sport mungkin. Bebas tingkatnya mulai dari tingkat kota, kabupaten atau mungkin tingkat provinsi atau mungkin tingkat nasional atau bukan mungkin pernah tingkat internasional ya. Silakan tuh didaftarkan di Unika karena kita memiliki beasiswa uang gedung nih sama mulai dari 25% sampai 100%. Nah, ini juga sama nih tanpa tes. Jadi teman-teman langsung aja daftar, cukup nilai rapot aja
nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu tes lagi gitu. Nah, kalau di kedokteran, kalau teman-teman di sini ada peminatan di kedokteran, ini wajib melalui jalur reguler ya. Karena memang kalau menjadi seorang mahasiswa kedokteran itu ada 4 tahap. Ada tes kepribadian, tes akademik, terus ada juga tes kesehatan, dan yang terakhir nanti akan ada wawancara dengan para dokter nih yang ada di Unika gitu. Wawancaranya santai, bukan seperti wawancara mencari lowongan pekerjaan gitu ya. Seperti ya kayak teman kita ngobrol dengan orang tua lah ya, sharing gitu. Enggak, bukan seperti kita wawancara yang sepanteng di dalam ruangan gitu ya. Terus serius banget gitu. Nah, ini santai banget. Bahkan dokter-dokter yang ada di Unika itu friendly banget teman-teman. Jujur friendly banget. Bahkan kalau wawancara itu kadang juga guyon-guyon gitu. Jadi bukan serius-serius banget gitu. Nah, Kak, terus cara daftarnya bagaimana nih? Cara daftarnya gampang banget. Teman-teman langsung aja hubungi guru BK, langsung aja WA guru BK-nya, tinggal beli. Bu, saya mau beli e-voucher yang ada di Unika. Wah, pasti langsung guru BK-nya langsung memberikan nih. Nah, kalau misal nih, kalau guru BK-nya agak susah nih, Bu, atau Kak, Bang, kuotanya saya habis nih, nggak bisa menghubungi guru BK. Nah, teman-teman bisa nih langsung mengunjungi di website kita nih, dpmb.unika.ac.id. Langsung mengisi data diri, mengisi data sekolah, langsung bisa melakukan pembayaran melalui QRIS gitu. Jadi nggak perlu pergi ke bank itu ya untuk transfer atau pergi ke ATM gitu ya. Selanjutnya Kak atau Bang, info atau saya manggilnya kok Kak terus ya. Nanti saya dikira perempuan ya. Mohon maaf nih kebiasaan kalau di Pulau Jawa biasanya manggilnya Kak. Bang, informasi biaya kuliah di Unika berapa sih? Nah, teman-teman bisa mau tahu informasinya berapa? Bisa aja langsung ya screenshot atau bisa langsung kunjungi di join.unika.ac.id/pmbunika 2022. Biar gampang karena pasti di sini semuanya pegang smartphone, langsung aja scan QR code-nya yang ada di layar teman-teman. Nah, untuk Kak saya manggilnya Kak terus sih. Bang, sudah buka pendaftaran belum nih? Nah, kalau di Unika sudah buka pendaftaran nih teman-teman. Sejak 1 September kemarin. Bahkan di tahap pertama kita sudah tutup. Tetapi nggak perlu khawatir karena kita sudah membuka di tahap kedua. Tahap kedua kita sudah mulai dari 22 Oktober sampai nanti 9 Desember. Ingat-ingat ya, 22 Oktober sampai 9 Desember. Jangan sampai nanti menunggu tahap 3, tahap 4. Bedanya apa ya Kak ya? Tidak ada bedanya teman-teman. Perbedaannya, misal nih, contoh di sini ada Kak Fani mau masuk di program studi ilmu hukum. Ternyata tetapi teman-teman yang mendaftar di tahap pertama ini sudah banyak nih yang mendaftar di ilmu hukum gitu. Jadi mohon maaf kuotanya kita batasi gitu. Jadi yang mendaftar di tahap 2, 3, dan 4 dengan terpaksa, dengan berat hati kita harus menolak gitu. Karena memang kita ada kuota untuk dari masing-masing program studi gitu. Jangan sampai teman-teman kehabisan nih untuk kuotanya gitu. Nah, selain tadi nih Unika memberikan beasiswa di awal, beasiswa masuk, beasiswa uang gedung. Nah, pasti kalau teman-teman di sini nanti saat menjadi mahasiswa aktif adalah ya keinginan untuk mendapatkan beasiswa lagi gitu. Nah, kalau di Unika bisa banget, memungkinkan banget kalau teman-teman sudah menjadi mahasiswa aktif ya, mau apply beasiswa bisa banget. Di sini kita masih banyak lagi beasiswa yang ada di Unika. Nah, perlu satu catatan untuk teman-teman semuanya, pertahankan IPK teman-teman. Karena salah satu syarat untuk teman-teman apply beasiswa itu IPK-nya minimal 2,75. Ada yang mensyaratkan minimal 3, ada yang mensyaratkan juga minimal 3,25 gitu. Jadi pertahankan nilai IPK-nya biar teman-teman ini approve ya beasiswanya gitu. Nah, oke, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di layar biar saya lebih mengenal teman-teman semuanya ya. Ada di join.unika.ac.id/sobat unika. Nah,
Ini nanti akan saya tuliskan juga nih untuk link presensinya biar teman-teman lebih mudah nih untuk kliknya nih. Oke, sebentar nih. Nah, itu teman-teman, sudah saya share linknya, tinggal klik aja yang di kolom chat. Oke, bisa langsung isi data dirinya, silakan. Ini untuk link presensinya gitu. Oke nih teman-teman, sampai di sini ada yang ini ditanyakan nggak sih? Kalau mau tanya langsung bebas ya. Bang, saya Ya, mau tanya, apa di Unika ini jurusan apa sih yang banyak diminati atau yang menjadi unggulan di universitas ini gitu? oke, cakep nih pertanyaan nih, saya suka nih. BTW ini Kak Gracia dan Kak Yosi satu rumah, kau berduaan. Di kelas di sekolah. Oh, di sekolah. Oke, 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 oke. Oke, tadi ya pertanyaan tentang jurusan yang favorit yang ada di Unika. Benar Kak ya? Oke. Jurusan favorit karena kita memiliki 27 program. Nah, ini semuanya favorit nih Kak, kalau boleh saya informasikan nih. Kalau gitu saya mau tanya balik aja nih ke Kak Yosi. Benar ya Kak Yosi ya? Atau Kak siapa nih? Saya atau salah? Saya Grace. Oh, Chris. Oke. Nah, Kak Chris ini sukanya di bidang apa nih? Saya tanya itu dulu deh. Yang berkaitan dengan sosial sih kalau saya. Berkaitan dengan sosial. Oke, saya sarankan masuk di psikologi aja nih. Karena saya kasih informasi sedikit nih. Kalau di psikologi Unika, ya bukan sombong ya teman-teman, tapi memang kalau di Unika terkenalnya dengan psikologi nih. Gitu Kak Chris. Nah, nggak sampai di situ, kalau teman-teman atau Kak Chris ini mau menjadi seorang guru BK atau ingin menjadi seorang psikolog, gitu ya, pasti benar banget masuknya di jurusan psikologi. Tetapi jika teman atau Kak Chris ini mau masuk atau mau menjadi seorang psikolog ya, itu nggak bisa nih S1 nanti S1 psikolog terus nanti lulus menjadi seorang psikolog, nggak bisa. Tapi Kak Chris ini harus menempuh studi lagi, yaitu Magister Sains Psikologi atau Magister Profesi Psikologi, di mana dua magister tersebut, Magister Psikologi, di Jawa Tengah itu hanya ada dua universitas yang memiliki, salah satunya Unika Sugi Pranoto. Jadi tepat banget pilihan Kak Chris kalau mau masuk di psikologi Unika. Jadi nanti nggak perlu repot-repot lagi nih mencari S2 psikolog gitu. Gitu Kak Chris. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Nah, sudah banyak lagi nih pertanyaan nih. Oke, saya scroll ke atas dulu deh. Permisi Kak, ingin bertanya apa bedanya jurusan teknologi pangan, food for beauty and wellness, dan nutrisi and culinary teknologi. Oke nih, pertanyaan bagus nih. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya nih teman-teman. Jadi kalau di teknologi pangan, pasti teman-teman akan diajarkan tentang pengolahan pangan, terus ya, terus bagaimana belajar ketahanan pangan gitu, gizi-gizinya itu seperti apa. Nah, tetapi kalau di bedanya nih dengan nutrisi teknologi kulineri ini, bedanya kalau di nutrisi dan teknologi kulineri, wah ribet ngomongnya. Nutrisi dan teknologi kulineri ini teman-teman akan banyak diajarkan tentang, misal kalau di sini contoh suka makan rendang, nutrisinya apa aja sih di rendang itu. Nah, ada nutrisi, ada juga ada kelebihan dan ada kekurangannya di rendang itu ya. Pasti kalau nutrisinya kan itu dari daging hewan, dari daging sapi, terus pasti proteinnya banyak sekali gitu ya. Terus untuk kelemahannya itu pasti berminyak, karena masakan Padang itu terkenal dengan masakan minyak. Itu akan diteliti di nutrisi dan teknologi kulineri. Tetapi kalau di food for beauty and wellness itu teman-teman akan diajarkan makanan-makanan apa aja sih yang digunakan untuk kecantikan. Jadi kan nggak semua makanan itu untuk kecantikan ya. Contoh mungkin tomat atau mungkin stroberi. Nah, itu rekomendasi-rekomendasi apa sih makanan yang untuk kecantikan? Bagaimana mengolah tomat atau stroberi itu menjadi produk-produk kecantikan. Nah, itu kita teman-teman bedanya. Saya kasih informasi spesial kalau dari teknologi pangan.
Misal nih, tadi kalau yang pertanyaan ini dari siapa ya tadi ya? Dari Kak Fani. Nah, misal Kak Fani ini mau masuk di teknologi pangan. Spesial khusus Kak Fani. Jadi misal nih, di Unika, kalau teman-teman masuk di teknologi pangan, setelah lulus dari teknologi pangan, itu akan mendapatkan sertifikat ketahanan pangan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini apply di perusahaan, misal seperti tadi Indofood gitu ya, nah pasti akan memiliki nilai lebih dibandingkan misal teman-teman nggak punya sertifikat ketahanan pangan. Dan istimewanya kalau di teknologi pangan ini akreditasinya sudah A, teman-teman. Jadi universitasnya akreditasinya A, fakultasnya juga akreditasinya A. Jadi perusahaan nggak perlu ragu lagi nih tentang teman-teman, lulusan teman-teman, fakultas teman-teman semuanya gitu. Oke, permisi Kak, saya selain untuk beasiswa, apakah daftar di kampus tersebut ada minimal nilai? Iya Kak, benar ada minimal nilainya untuk teman-teman di sini mendapatkan beasiswa uang gedung, yaitu minimal 75 ini ya. Minimal 75 keseluruhan teman-teman ini sudah bisa mendapatkan beasiswa uang gedung mulai dari 25% sampai 100% gitu. Jadi dimanfaatkan sekali kesempatan ini. Jarang-jarang teman-teman upload aja nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 11 sudah bisa mendapatkan beasiswa uang gedung gitu ya. Oke, nah ada lagi nih. Halo Bang, kurikulum yang digunakan oleh Universitas Unika ini bagaimana ya? Oke, nah saya mohon maaf nih kurang paham nih, maksudnya kurikulum nih bagaimana ini? Nah kalau bisa saya share informasi ya, kalau di Unika ini kita menerapkan yang namanya kuliah dengan praktek. Jadi 60% kuliah tatap muka langsung di kampus gitu ya. 40%-nya teman-teman akan melakukan praktek gitu. Jadi enggak hanya berdasarkan teori saja, tapi teman-teman juga bisa langsung menemukan study case gitu. Jadi enggak selalu di kelas terus. Dan nanti di sekitar semester 5, semester 6 gitu ya, teman-teman juga akan ditawarkan dengan program internship gitu. Jadi teman-teman nanti bisa internship ke perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Contoh mungkin BCA atau mungkin PLN gitu. Banyak sekali nih. Permisi, izin bertanya apakah ada persyaratan untuk mengikuti pertukaran pelajar di Unika? Nah, bagus banget nih pertanyaan dari Kak Yudita. Nah, persyaratan untuk student exchange ke luar negeri ya Kak ya, berarti ya. Oke nih, saya tampilkan terlebih dahulu nih. Nih, nah. Yang syaratnya yang pasti teman-teman kalau student exchange ke luar negeri pasti TOEFL. TOEFL itu ada syarat minimal skornya. Dan yang pasti persetujuan dari masing-masing prodi yang teman-teman masuki. Jadi contoh nih, misal Kak Yudita ini masuk di psikologi, gitu ya. Masuk di psikologi, ternyata pengen student exchange ke luar negeri nih. Tinggal konsultasikan aja nih ke dosen walinya, tinggal tanya, Pak, Bu, ada nggak sih student exchange ke luar negeri atau universitas yang bekerja sama dengan psikologinya Unika. Nah, misal nih kalau ternyata bapak dosennya itu atau bapak ibu dosen kurang paham gitu ya, teman-teman nggak perlu khawatir kalau di Unika ini memiliki yang namanya international office gitu ya. Jadi tinggal datang aja, datang ke sana nanti akan dibantu. Persyaratannya apa aja, terus bagaimana mengurus visa atau mungkin pasportnya, itu bagaimana. Nah, itu nanti akan dibantu melalui international office yang ada di Unika gitu. Oke, apakah bangunan Unika ini dekat dengan Akademi Kepolisian? Wah, bener banget nih, Kak Fernkanko. Mohon maaf ya kalau saya salah mengucapkan. Nah, bener banget. Bangunan Unika, kampus Unika, kampus yang pertama ini dekat dengan Akademi Kepolisian, dekat dengan Eksito Jatingaleh, dekat dengan Gor Jatidiri. Itu Gor yang merupakan atau Stadion Kebanggaan di Semarang, teman-teman. Gitu. Jadi letak kampus Unika di kampus Bedan ini sangat strategis banget, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi nih pertanyaannya. Permisi Kak,
ingin bertanya untuk beasiswa olahraga piagam tingkat apa aja yang bisa diterima? Apakah harus perlombaan tingkat nasional? Enggak harus tingkat nasional nih Kak. Jadi bebas banget. Misal teman-teman pernah juara tingkat kota gitu ya, nggak apa-apa, silahkan. Atau tingkat SMA antar SMA gitu, silahkan didaftarkan, silahkan diuploadkan ke Unika teman-teman. Karena nanti tim panitia kami yang akan menilai gitu. Apakah teman-teman nanti akan masuk di peringkat 1, peringkat 2, atau mungkin peringkat 3 gitu. Oke, di sini ada juga pertanyaan yang bertanya sistem pembelajaran sekarang. Oke, sistem pembelajaran sekarang saat ini online ya teman-teman. Tetapi dalam waktu dekat ini sudah ada teman-teman yang kuliah offline, tetapi memang belum 100%. Jadi yang kuliah offline ini masih ada fakultas kedokteran, fakultas teknik, dan masih beberapa fakultas lainnya. Dan itu masih khusus untuk teman-teman yang domisilinya Semarang. Jadi kita masih uji coba nih, perbaikan-perbaikan apa aja yang perlu kita tambahkan. Apa mungkin nanti setelah teman-teman kuliah offline ini apakah ada kerumunan. Nah, jadi kita masih belum bisa buka 100%. Kita masih perlu evaluasi gitu ya. Oke, nanti sistem pembelajarannya per semesternya ada semester magang ya Kak. Oke, tadi sudah saya informasikan ya, nanti di semester 5 atau semester 6 nanti teman-teman juga akan ada program magang atau internship. Bahkan di beberapa prodi itu juga ada hak istimewa untuk teman-teman yang magang di perusahaan-perusahaan. Jadi kan teman-teman magang ini di semester 5 atau semester 6. Dan harapannya kalau teman-teman cepat lulus itu di semester 7 sudah bisa lulus. Jadi semester 5, 6, 7 teman-teman itu magang juga bisa langsung apply skripsi gitu. Jadi langsung satu paket. Nggak perlu balik lagi ke kampus, langsung aja ada study case apa, ada kasus apa di perusahaan itu yang teman-teman bisa angkat menjadi topik skripsi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah universitas ini memiliki relasi dengan perusahaan sehingga dapat mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus? Ada banget Kak. Wah ini penting banget. Karena saya juga dulu merupakan alumni dari Unika nih teman-teman. Ya, jadi waktu saya lulus itu sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengirimkan tawaran lowongan pekerjaan ke email saya nih. Gitu. Nah ini teman-teman, Kak Yosi tepatnya. Kita sudah banyak sekali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Bahkan kalau Kak Yosi bisa lihat di website kita di unika.ac.id, di situ juga ada menu form lowongan pekerjaan yang update setiap hari. Setiap hari ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang lowongan pekerjaan atau teman-teman kerepotan mencari pekerjaan di Unika gitu ya. Dan kita juga rutin menyelenggarakan program ini job fair gitu. Jadi nggak perlu khawatir deh. Itu Kak Yosi. Ada lagi pertanyaan, apakah nilai rapot yang digunakan dijadikan pertimbangan untuk jalur prestasi? Apakah lomba di luar sekolah tidak bisa? Bisa banget Kak. Gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan nilai rapot aja. Tapi teman-teman silakan uploadkan misal memiliki prestasi di bidang sepak bola tadi ya, atau mungkin pernah juara e-sport, atau mungkin pernah mengikuti lomba, juara harapan gitu. Silahkan deh. Di situ nanti waktu pendaftaran teman-teman ada kolom prestasi atau sertifikat. Nah itu silakan aja tuh diuploadkan semua sertifikat yang teman-teman punya. Dari A sampai Z silakan diuploadkan saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Untuk jurusan psikologi ini lebih banyak turun lapangan atau ke materi, dan juga apakah ada penanganan untuk lapangan pekerjaan di jurusan psikologi. Nah, pertanyaan bagus untuk dari Kak Clara. Oke, untuk jurusan psikologi, nah ini kita sudah banyak malang melintang ya di sekolah-sekolah. Mungkin kalau teman-teman tahu, saya mohon maaf nih kurang tahu apakah di SMA Santo Paulus Pontianak ini pernah didatangi oleh dosen-dosen psikologi di Unika nih. Tetapi kalau di dosen psikologi Unika, kalau yang paling terkenal itu ada Pak Ake, ada Bu Ekstin. Itu pasti sudah terkenal di kalangan guru-guru BK deh.
Pasti mungkin teman-teman habis ini tanya deh, guru-guru BK yang ada di sekolah teman-teman, itu kenal nggak sih Pak Ake atau mungkin Bu Ekstin yang dari dosennya Unika gitu. Dan waktu Pak Ake dan Bu Ekstin ini kunjungan atau pengabdian gitu ya, itu dia nggak hanya sendirian, tetapi mereka juga mengajak mahasiswa-mahasiswa mereka untuk terjun ke lapangan langsung, merasakan bagaimana sih menjadi seorang psikolog, bagaimana seorang menjadi motivator gitu. Izin bertanya, untuk tes akademik di kedokteran tadi apakah diselenggarakan secara online? Ya, benar banget Kak. Diselenggarakan secara online. Semua tahap kita diselenggarakan secara online karena memang saat ini masih pandemi ya. Jadi kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Tes akademik, tes kepribadian, semuanya serba online. Wawancara juga nanti online dengan para dokter gitu. Kak, apakah di Unika ada beasiswa jalur organisasi OSIS misalnya? Oke, nah untuk saat ini berian itu ada sertifikatnya ya Kak Kelvin. Nggak apa-apa, disilahkan didaftarkan terlebih dahulu. Nanti Kak Kelvin, kalau Kak Kelvin ini kelas 11 atau kelas 12 nih? Halo Kak Kelvin. 12 Bang. Kelas 12, oke. Nah, pas banget kelas 12 silahkan daftar di jalur prestasi akademik. Karena Kak Kelvin pasti saya yakin nilai rapotnya 100 semua ya. Berarti nanti Kak Kelvin nanti berpeluang nih mendapatkan beasiswa uang gedung 25%, 50%, 75% sampai 100% gitu. Nah, biar di sini kan masih banyak sekali pertanyaan. Nah, biar saya teman-teman di sini ada gambaran ya. Biaya kuliah di Unika itu berapa sih? Kok tadi ngomongnya beasiswa terus, tapi kok nggak ditampilin biaya studinya itu berapa? Abangnya bagaimana sih gitu ya. Oke nih, saya tampilkan nih. Halo Pak Michael. Iya, iya. Gini Kak, sekedar ngingatin aja waktu presentasinya tinggal 5 menit lagi. Oh, iya, iya, iya. Lalu saya juga ingin bertanya nih mewakili siswa-siswa saya. Di Unika sendiri untuk biaya pendaftarannya kira-kira berapa ya? Oke. Lalu peran biaya gedung dan lain sebagainya kan. Tadi kita juga dilihatin beasiswanya. Iya. Nah, untuk Pas masalah iya. kita juga belum tahu. Oke. Ya. Oke. Gini Pak, pas banget nih Pak, saya mau menampilkan informasi biaya studinya nih Pak. Oke, untuk biaya pendaftaran yang ada di Unika itu ada di Rp150.000 teman-teman, gitu ya. Jadi cukup Rp150.000 teman-teman sudah bisa mendaftar di Unika. Dan nanti kalau teman-teman yang di kelas 12, misal nih saya ambil contoh deh satu di sini, siapa ya, Kak Dinda deh. Dinda jangan marah-marah gitu ya. Enggak bertanda nih Kak Dinda. Misal nih Kak Dinda nih mau mendaftar di psikologinya Unika nih. Contoh nih psikologi ya, saya garis bawah nih. Untuk misal nih Kak Dinda ini nggak masuk di jalur prestasi, berarti Kak Dinda membayar uang gedungnya di angka Rp27 juta gitu ya. 27 juta. Nah, tetapi Kak Dinda ini ternyata memiliki nilai rapot yang bagus di atas 75. Berarti Kak Dinda ini mendapatkan kesempatan beasiswa uang gedung 25%. Berarti Kak Dinda membayar di angka 20.250.000. Misal peringkat ketiga berarti di angka Rp13.500.000. Atau mungkin puji Tuhannya mendapatkan peringkat kedua atau beasiswa uang gedung 75%. Berarti di angka Rp6.750.000. Ternyata nilainya bagus banget. Prestasinya Kak Dinda banyak banget. Berarti Kak Dinda mendapatkan 100% gitu, alias nggak bayar sama sekali nih uang gedungnya gitu. Jadi Kak Dinda cukup membayarkan biaya inisiasi, biaya UKP semester pertama, terus sama biaya kemahasiswaan gitu. Kak, biaya inisiasi ini apa sih? Biaya inisiasi ini merupakan biaya. Jadi kalau teman-teman di awal itu nanti akan mendapatkan jas alma mater, terus juga ada informasi kartu tanda mahasiswa, informasi buku pedoman. Nah, itu semua biaya inisiasi gitu. Dan juga nanti di semester pertama teman-teman nggak perlu lagi membayar uang kuliahnya gitu. Jadi nanti di semester pertama cukup membayarkan biaya SKS-nya nih.
Itu SKS kita juga masih terjangkau, yaitu di Rp250.000 per SKS. Jadi kalau misal Kak Dinda satu semester mengambil 20 SKS, ya berarti tinggal 20 kali Rp250.000, yaitu Rp5 juta gitu. Itu teman-teman, ini sedikit gambarannya. Nah ini ada misal yang ingin masuk di teknik sipil, ada di angka Rp22 juta, desain komunikasi visual di 21, terus masih ada lagi nih, kalau misal di teknik elektro nih ya, ada di angka Rp14 juta gitu. Atau mungkin ada yang tertarik dengan program akuntansi dan sistem informasi double degree ya, itu ada di angka Rp35 juta. Jadi dalam waktu 4,5 tahun teman-teman sudah bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus. Atau mungkin di sini ada yang tertarik dengan kedokteran. Nah, ini Rp300 juta nih, masih terjangkau lah ya. Masih lumayan nih, lumayan terjangkau untuk teman-teman sini. Jadi kalau di kedokteran ini juga bukan pakai sistemnya SKS, tetapi dengan sistem UKT atau uang kuliah tunggal gitu. Oke nih, karena waktu kita terbatas tinggal 2 menit lagi dan masih banyak sekali pertanyaan ya. Nah, misal teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan aja langsung ditanyakan melalui kolom chat, melalui WhatsApp kita. Nah, ada di WhatsApp, mungkin mau tanya di Instagram, silahkan banget. Mau tanya DM ke TikTok, silahkan deh. Mau tanya ke Facebook, Line, silahkan. Teman-teman bebas nih. Di screenshot terlebih dahulu aja nih. Biar teman-teman masih memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Gitu Pak, dengan Ibu Angri. Terima kasih atas presentasinya. Baik, terima kasih Mas Michael atas presentasi yang sangat menarik. Dan kalau saya jadi siswa, saya benar-benar tertarik untuk belajar di Unika karena pilihan fakultasnya banyak sekali dan fasilitasnya juga lengkap. Iya, gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Michael. Semoga beberapa dari murid kita akan menyusul untuk tahun ini menyusul mendaftar di Unika Semarang. Oke, terima kasih Terima kasih Ibu. Mas Michael, Ya, salam sehat selalu. ya izin live Ibu. Terima kasih teman-teman Baik, terima semuanya. kasih. Thank you, Priscilla.